yang beranggotakan Nurmaya, Alifatu Zalfa, Syasha Puspitasari, Nelsi Zani. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, udah pada hadir semua ya? Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, boleh ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Zalfa, boleh? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu wajib nasional. Boleh salah satu peserta didik yang mau memimpin lagu tersebut siapa? Saya mau. Ya, boleh maju di depan. Kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, Bu. Oke, semuanya berdiri kalau bernyanyi. Boleh? Ikutin oleh temannya. Ini ya, Bu. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk semuanya. Terima kasih ya. Satu. Oke. Jadi hari ini kita langsung masuk ke pelajaran. Terkait minggu lalu kita telah mempelajari tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, untuk pembelajaran minggu lalu apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sudah mengerti semua ya? Oke. Kalau gitu Ibu yang nanya, boleh disebutkan Zalfa apa sih kewajiban dan haknya kalau di sekolah? Satu aja, satu kewajiban, satu hak. Haknya mendapatkan Pelajaran. Saya Bu. Saya ya, udah Dita boleh. Kalau kewajiban dan hakku di rumah itu Di sekolah. di sekolah Iya. mendapatkan pendidikan dari guru. Ya benar. Habis itu mendapatkan fasilitas. Ya benar. Kewajibannya? Kewajibannya belajar. Ya menuntut benar ilmu. sekali. Ya benar ya. Seperti itu tadi contoh kewajiban dan hak di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku di rumah, di mana nanti tema ini akan mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada SBDP. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk di PPKN itu kalian mengetahui dan memahami apa sih kewajiban dan hak kalian sebagai anggota keluarga di rumah. Lalu untuk Bahasa Indonesia, kalian itu mampu menggunakan kalimat saran atau menerapkan kalimat saran sebagai anggota keluarga di rumah. Dan untuk SBDP, kalian itu mampu memanfaatkan benda-benda alam di sekitar rumah untuk menjadi kerajinan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke
pembelajaran. Di sini ada hak dan kewajiban di rumah. Apa sih itu hak? Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Contohnya, hak di rumah ini apa? Contohnya yaitu diberi kasih sayang oleh orang tua, mendapatkan makanan yang baik dan bergizi, merasakan lingkungan rumah yang bersih, aman dan nyaman, dan hak-hak yang lainnya. Nah, itu tuh hak. Hak itu tuh adalah sesuatu yang harus kalian terima di rumah. Nah, kalau ini hak untuk di rumah, kalau hak di sekolah seperti yang disebutkan tadi itu beda lagi ya. Seperti itu. Selanjutnya ada kewajiban. Nah, apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian lakukan atau laksanakan. Nah, ini adalah kewajiban di rumah, berarti sesuatu yang harus kalian laksanakan di rumah. Contohnya apa? Contohnya seperti menyayangi orang tua kalian, menyayangi adik, menyayangi kakak, menjaga lingkungan rumah, menjaga kebersihannya, mendengarkan nasihat orang tua, mematuhi perintah orang tua, dan lain-lain. Nah, itu terkait hak dan kewajiban di rumah. Ada yang bertanyakan terkait hak dan kewajiban di rumah? Tidak ada ya. Kalau gitu, ibu mau tanya deh. Kalau gitu ke Iza. Iza boleh disebutkan selain contoh tadi, haknya di rumah itu apa? Bantu ibu membuat kue. Itu kewajiban. Ya, hak apa misalnya contohnya? Sesuatu yang harus kamu dapatkan di rumah. Oh, itu kan haknya mematuhi perintah orang tua. Benar kan? Itu kewajiban. Haknya misalnya di rumah mendapatkan pakaian yang layak. Seperti itu ya. Oke, kewajiban. Ini contohnya Sasa, boleh kewajiban yang harus dilaksanakan di rumah apa? Kewajiban itu membersihkan rumah. Ya, benar sekali ya. Kewajiban itu membersihkan rumah. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapat. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian laksanakan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gambar nih, gambar keadaan lingkungan rumah. Ibu minta satu orang yang berani menyebutkan hak dan kewajiban di rumah dari gambar ini. Siapa boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan, nanti ibu kasih reward. Hak dan kewajiban ya, Bu? Iya, benar kita. Kalau kewajiban itu membersihkan lingkungan rumah. Terus? Kalau haknya mendapatkan kasih sayang kan, Bu? Ya, benar ya. Benar. Dapatkan kasih sayang, haknya menjaga lingkungan rumah. Jadi menjaga kebersihan rumah, menjaga lingkungan sekitar rumah, seperti itu ya. Oke, kita kan sudah jawab, ini kita kasih reward. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini ada teks yang berjudul kasih sayang di rumah. Nah, ibu kasih kalian waktu 3 menit untuk membaca teks berikut ini. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi hubungannya teks tersebut adalah dengan kalimat saran, di mana saran ini atau kalimat saran ini merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Contoh kalimat saran nih. Seharusnya lukisan itu diwarnai dengan warna biru agar terlihat lebih hidup. Kalimat sarannya seharusnya. Nah, memakai kata seharusnya itu merupakan contoh kalimat saran. Lalu nih dari teks yang telah kita baca tadi ini ada beberapa kalimat saran yang dapat kita temukan. Nah, salah satu contoh dari kalimat saran di teks berikut ini yaitu sebagai seorang anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat saran selain contoh yang telah disebutkan tadi ya. Oke, selain
kasih sayang di rumah ini juga menyebutkan hak dan kewajiban kalian, mencakup hak dan kewajiban kalian di rumah. Oke, nah jadi itu tadi contoh dari kalimat syarat. Kalau begitu, selanjutnya Ibu mau nanya ke kalian, ada yang bisa nggak menyebutkan satu kalimat syarat yang kalian dapat dari teks berikut ini? Bu, oke, Sasa apa Sasa? yang pelaksanaan otomatis kelihatan tuh gede bisa nggak Bu? Bisa, coba kewajiban. Laksanakan kewajiban rumah, kamu akan menerima hakmu. Iya, benar sekali ya. Dimana kalimat syarat ini kalian tuh harus melaksanakan kewajiban kalian di rumah biar kalian bisa menerima hak dari orang tua, dari kakak atau adik atau anggota keluarga yang ada di rumah lainnya. Oke, biar lebih semangat kita untuk materi selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Iya Bu. Ice breakingnya jadi begini, kalau Ibu bilang pagi kalian bertepuk sebanyak 1 kali. Pagi. Terus kalau Ibu bilang siang kalian bertepuk sebanyak 2 kali. Siang. Kalau Ibu bilang malam kalian bertepuk sebanyak 3 kali. Malam. 2, 3. Seperti itu bisa? Bisa. Oke. Nah, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, malam, malam 3 kali. Siang 2 kali. Oke, kita ulang. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang. Oke, sudah fokus ya. Nah, selanjutnya tentukan di kalian di sekitar rumah ada ini enggak? Tanaman apa di sekitar rumah kalian? Lidah buaya. Lidah buaya banyak. Contohnya apa? Ada mangga Bu. Oh, mangga. Iya, benar sekali. Cabai. Ada cabai, ada apa? Duren. Duren. Ya, benar ya. Oke. Ya, oke cukup. Jadi benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian itu bisa kita sebut dengan benda alam. Nah, kalian itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga benda-benda alam di sekitar rumah kalian. Misalnya kalian menanam bunga, kalian punya kewajiban untuk menyiram bunga itu, merawat bunga itu biar dia tumbuh segar. Nah, apa sih benda alam itu? Benda alam itu adalah semua sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Benda alam ini termasuk jenis sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya benda alam yang ada di sekitar kalian, salah satunya yang kalian sebutkan tadi kan, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti ada lidah buaya, ada durian, ada cabai. Nah, selain itu juga ada batu, pohon-pohon yang lain, ada tanah, ada pasir, ada rumput. Nah, itu merupakan benda-benda alam. Nah, benda-benda alam yang ada di sekitar kalian itu semuanya itu memiliki manfaat masing-masing. Nah, jadi kalian tuh bisa membuat suatu karya dari bahan alam yang ada di sekitar kalian. Nah, karya dari bahan alam itu contohnya dari batu-batuan misalnya, dari biji-bijian, dari kayu, dari ranting, dari daun. Nah, itu tuh bisa kalian buat menjadi karya. Contohnya nih kayak di sini nih. Nah, kayak gini. Ini kan kalau kita lihat ini tuh dari daun ya, sama ada dari biji-bijian juga, sama ada dari ranting. Nah, kalian tuh bisa memanfaatkan benda alam di sekitar kalian ini untuk menjadi karya seperti ini yang mungkin karya seperti ini nanti bisa kalian pajang di rumah atau bisa kalian jual kalau memiliki daya jual gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang sudah pernah membuat karya alam dari bahan alam? Belum ya. Oke, kalau itu nanti kita bakal buat karya dari bahan alam. Oke, tidak ada yang mau bertanya ya? Tadi udah pada ngerti semua? Sudah Bu. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu terkait kewajiban dan hakku di rumah di mata pelajaran PPKN. Nah, ini membentuk kelompok ya. Ini ada 6 orang. Jadi satu kelompoknya bertiga. Oke, bisa? Zalfa ke sini. Nah, ini ke sini.
Nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Baik Ibu. Oke. Oke, udah selesai semuanya? Oke, itu LKPD yang pertama disimpan dulu, nanti kita presentasikan. Sekarang kita lanjut ke LKPD yang kedua di mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Masih dengan kelompok-kelompok yang tadi. Oke, sudah semua? Oke, kalau gitu yang pertama, kelompok mana yang mau maju LKPD yang pertama? Satu orang saja, Bu. Oke, siapa? Oke, silakan Bu. Amati gambar keadaan lingkungan. Pada gambar di atas, diskusikan dalam teman-teman kelompok hasil diskusikan menjadi kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak di rumah, kewajiban itu adalah menyayangi anggota keluarga, menjaga lingkungan rumah, lalu mendengarkan nasihat orang tua. Hak itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pakaian yang layak, selalu mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, benar ya. Itu LKPD kelompok yang pertama. Oke, sudah betul ya terkait kewajiban dan hak di rumah. Nah, selanjutnya untuk LKPD yang kedua yang bahasa Indonesia, silakan kelompok satunya. Ya, boleh. Silakan dibacakan. Amati teks di atas, bacalah kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Kelompok saya nemuin sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Sama kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Oke, benar ya. Dua kelompok. Nah, benar sekali ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok terkait kewajiban dan hakku serta kalimat saran itu sudah benar. Nah, selanjutnya untuk LKPD kita yang terakhir yaitu di mata pelajaran SPDP pada bawa barang yang situ kan? Coba tunjukin daunnya. Oke, nah masih dengan kelompok tadi. Ini chatnya ada 4. Nah, kalian gabung aja nanti 2 kelompok, tapi ada 2 LKPD dikerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya kita tempel di mading kelas. Oke. Ini kertas ini nanti buat alasnya ya biar gak belepotan ya di sini. Kelompok tadi ya, Bu? Iya, benar kelompok tadi ya. Di mana ini? Di sini ya? Di bagian tengah. Oke. Jangan sampai itu ya. Cara-caranya lihat di itu. Satu aja, satu daulan. Nanti boleh di belakang sama temannya, ininya di bawah boleh. Ini kan warnanya banyak, boleh ganti-gantian. Ini diapain, Bu? Gimana, Bu, caranya, Bu? Caranya kalian itu nanti chatnya kalian sebarkan di daerah sekitar daun. Oh, berarti nggak boleh kena daunnya dong, Bu? Boleh kena daunnya, tapi bukan daunnya yang dicet, tapi daerah sekitar. Boleh ya. Ini aja dong, Dek. Sini dong, sini. Nah, ada.
terkait pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak diskusi seperti LKPD tadi. Ya, Bu. Baik, Ibu. Oke, udah selesai semua evaluasinya? Sudah ya. Oke, jadi kita bahas dari soal nomor 1 dari Iza, dibacakan soal serta jawabannya. Nomor 1, sebutkan 3 contoh kegiatan hak dan kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama, ada membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Ya, benar ya. Itu 3 contoh kegiatan hak dan kewajiban di rumah. Setelahnya nomor 2. Apa saja yang menjadi kewajiban kamu sebagai anggota keluarga? Menghormati, menyayangi seluruh anggota keluarga, membantu mengingatkan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan, dan mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Ya, benar ya. Jadi contoh dari kewajiban sebagai anggota keluarga. Nomor 3 boleh kita dibacakan? Nomor 3, menjaga kebersihan di rumah adalah kewajiban semua penghuninya agar suasana di rumah jawabannya tetap nyaman, Bu. Ya, benar ya. Jadi kita tuh harus menjaga kebersihan di rumah kita. Itu tuh kewajiban kita biar suasana di rumah itu menjadi nyaman. Nomor 4, Zalfa boleh? Lalu bermain layang-layang setelah pulang tanpa melepas seragam sekolahnya. Saran yang tepat untuk Danu adalah sebaiknya dilakukan Danu itu berganti baju terlebih dahulu sebelum bermain layang-layang. Ya, benar ya. Sebaiknya yang dilakukan Danu adalah berganti baju terlebih dahulu sebelum bermain layang-layang. Nomor 5, digabung aja jawaban Nita sama jawaban Syasha. Bacakan soalnya terlebih dahulu. Tuliskan benda alam yang ada di sekitarmu. Ada tanaman, pohon, batu, daun. Ya, benar ya. Itu contoh benda alam yang ada di sekitar. Oke, kertas evaluasinya boleh dikumpulkan serta LKPD yang kedua tadi. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Gimana semuanya? Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya, Bu. Oke, seru ya pembelajaran hari ini ya. Oke, seru. Jadi ada yang mau menyampaikan nggak? Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang telah kita pelajari? Saya Ibu. Ya. Jadi kita hari ini belajar soal hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu ada membantu orang tua membersihkan rumah. Terus kalau hak itu ada mendapatkan pendidikan, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sudah itu. Iya. Ya seperti itu, benar sekali ya. Hari ini itu kita telah belajar yang pertama hak dan kewajiban kita di rumah sebagai anggota keluarga. Yang kedua kita juga telah belajar kalimat kalimat saran. Terus yang ketiga kita juga telah belajar benda alam serta kita telah membuat karya dari benda alam yang ada di sekitar. Oke, jadi itu saja pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kalian bisa membaca tema selanjutnya yang akan kita pelajari. Sekian dari Ibu, mohon maaf ya jika ada kesalahan hari ini. Terima kasih karena telah semangat. Boleh ketua kelas dipimpin doa setelah belajar. Baik teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.